Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia dari Prodi Akuntansi, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang peran pajak dalam perekonomian selama pandemi COVID-19. Pandemi virus COVID-19 berlangsung berbulan-bulan lamanya dan terus menelan korban, menyebabkan kekhawatiran di seluruh penjuru dunia. Negara-negara yang terkena wabah pandemi menerapkan berbagai kebijakan untuk menerapkan social distancing di masyarakat. Risiko terjangkit atau menjadi pembawa virus dapat ditekan. Selain social distancing, dalam melakukan upaya sosialisasi atau pencegahan penyebaran virus COVID-19, peran pajak sangat berpengaruh untuk membantu mengatasi masalah ini, khususnya dalam segmen pendanaan. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki dua peran dalam masa pandemi COVID-19. Pertama, ialah dukungan pajak untuk penanganan dan pencegahan pandemi. Dan kedua, yakni dukungan pajak untuk dunia usaha dengan memberikan berbagai relaksasi pajak. Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo dalam konferensi virtual Senin 27/4 menuturkan, dalam konteks pajak, mendukung penanganan dan pencegahan COVID-19, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan PMK 34/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Setelah ini akan saya tayangkan video, mungkin bisa disimak. COVID-19 tidak hanya membawa dampak luar biasa bagi kesehatan masyarakat, namun juga bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko turun menjadi 2,3% pada skenario berat, atau bahkan negatif 0,4% pada skenario sangat berat. Pelemahan perekonomian ini akan berdampak pada sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Lalu, apa peran pajak dalam meminimalkan dampak tersebut? Pajak yang Anda bayarkan digunakan pemerintah untuk mendukung pendanaan tambahan belanja dan pembiayaan anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 sebesar 405,1 triliun rupiah yang antara lain digunakan untuk insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan sebesar 75 triliun rupiah, jaring pengaman sosial sebesar 110 triliun rupiah, dukungan industri sebesar 70,1 triliun rupiah, serta program pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 triliun rupiah. Oleh karena itu, pajak yang dibayarkan akan sangat berarti dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Di samping itu, pemerintah juga memberikan insentif dan kemudahan di bidang perpajakan untuk mendukung ekonomi masyarakat. Di antaranya, relaksasi pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi, penurunan tarif pajak badan, pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pajak final UMKM ditanggung pemerintah, pembebasan pemungutan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, relaksasi restitusi PPN, dan kemudahan pelayanan dan konsultasi perpajakan secara online. Untuk meningkatkan kesetaraan berusaha dan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah juga telah mengeluarkan aturan pengenaan pajak atas transaksi online yang dilakukan oleh pelaku usaha e-commerce luar negeri. Mari laksanakan kewajiban perpajakan kita dengan baik dan segera manfaatkan semua fasilitas yang tersedia untuk mendukung usaha Anda di situasi pandemi saat ini. Bersama-sama, semoga kita semua mampu mengatasi pandemi COVID-19. Jaga kesehatan,
gunakan masker, jaga jarak aman, lawan COVID-19. Pajak kita untuk kita. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari video tersebut, pandemi COVID-19 tidak hanya membawa dampak bagi kesehatan, namun juga bagi ekonomi Indonesia. Pelemahan perekonomian ini akan mempengaruhi sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, dan keuangan. Lalu apa peran pajak? Pajak yang masyarakat bayarkan sangat berperan penting dalam penanganan COVID-19 maupun pemulihan ekonomi. Pemerintah juga memberikan intensif dan kemudahan di bidang perpajakan bagi masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan pajak, memberikan keadilan dan kepastian hukum, pemerintah juga mengeluarkan aturan pengenaan pajak atas transaksi daring yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri. Demikian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel saya. Kemudian jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.